Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Salsabila Purnomo, kelas 10 MIPA 4, dan sekarang saya akan menjelaskan teks laporan hasil observasi mengenai kamera DSLR. Kamera adalah seperangkat alat untuk mengabadikan suatu objek menjadi gambar, baik itu diam ataupun bergerak, yang merupakan hasil proyeksi dari sebuah lensa. Jenis kamera sendiri pun ada banyak, di antaranya ada kamera DSLR atau Digital Single Lens Reflex, kamera mirrorless, action kamera, kamera polaroid, kamera analog, kamera webcam, kamera 360, kamera smartphone, dan masih banyak lagi. Fungsi dari kamera sendiri pun ada banyak, diantaranya untuk mendokumentasikan sebuah momen, untuk mengambil gambar ataupun video, sebagai sarana edukasi, sebagai sarana komunikasi, dan masih banyak lagi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kamera DSLR. DSLR sendiri adalah singkatan dari Digital Single Lens Reflex, adalah jenis kamera lensa tunggal yang memanfaatkan cermin untuk mengantarkan cahaya dari lensa ke viewfinder. Viewfinder sendiri adalah tempat di belakang kamera untuk melihat suatu objek foto. Bagian di kamera DSLR pun ada banyak, di antaranya ada power switch untuk menyalakan dan mematikan kamera, ada tombol shutter untuk mengambil gambar, comet dial untuk mengatur cahaya yang terbagi menjadi ISO, diafragma, dan speed. Juga untuk mengatur fungsi lain seperti white balance dan exposure. Tombol ISO untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Tombol aperture untuk mengatur bukaan atau diafragma pada lensa. Ada juga mode dial untuk mengatur mode pengambilan gambar. Mode-modenya sendiri diantaranya ada mode program, full automatic, shutter purity, manual, dan aperture purity. Ada juga tombol menu untuk mengatur semua operasi yang ada di dalam kamera. Ada tombol live view switch untuk menutup cermin yang mengantarkan gambar ke viewfinder. Jadi kita akan melihat langsung gambar dari LCD-nya. Selain itu, tombol ini juga berfungsi untuk melakukan pengambilan video. Ada tombol stop dan start video yang berfungsi melakukan rekaman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita perlu mengubah ke live view terlebih dahulu untuk melakukan rekaman. Yang terakhir ada tombol lens release, yaitu untuk melepaskan lensa dari body DSLR. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan kamera DSLR. Di sini saya menggunakan Canon EOS 700D. Pertama, buka tutup lensa, lalu kita buka LCD-nya. Setelah dibuka, kita bisa menyalakan kamera dengan menggunakan tombol power switch menjadi on, dan seperti ini hasilnya. Untuk mengatur ISO, kita bisa menggunakan tombol yang ada di atas. Setelah ditekan, kita bisa memilih ISO yang kita mau, dan jika sudah, kita klik set. Untuk mengatur speed dan diafragma, kita bisa menggunakan comet dial. Dan untuk mengatur bukaan, bisa juga menggunakan tombol aperture. Lalu kita bisa langsung mulai foto dengan melihat ke viewfinder, atau jika ingin melihat ke LCD, kita bisa menekan tombol live view switch. Jika sudah, kita bisa meletakkan objek untuk difoto. Lalu kita bisa menekan tombol shutter, tetapi tekannya hanya setengah untuk memfokuskan ke objek. Lalu kita bisa klik full untuk memfoto. Jika sudah, kita bisa melihat hasilnya dengan menekan tombol yang ada di bawah, dan jika ingin menghapus, kita bisa tekan tombol erase. Jika ingin merekam video, kita bisa mengganti power switch ke video. Untuk memulainya, kita bisa tekan tombol start dan stop video. Jika sudah ada menitnya, berarti tandanya sudah mulai videonya. Dan jika ingin selesai videonya, tekan tombol yang tadi lagi. Untuk melihatnya sama. Dan ini kita bisa play videonya. Untuk mengatur pengoperasian di dalam kamera, kita bisa menggunakan tombol menu yang ada di ujung.
Dan jika kita sudah selesai menggunakan kamera, kita bisa mengganti power switch menjadi off atau mati. Lalu kita tutup LCD-nya dan kita tutup lensanya agar tidak baret. Kamera DSLR pun punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah penggunaannya yang lebih fleksibel, fitur fotografi yang lebih memadai, dan kualitas gambar yang lebih memuaskan. Kekurangannya adalah harganya yang relatif mahal dan ukurannya yang jauh lebih besar dibandingkan kamera. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.